Prabowo sentil tagar Indonesia gelap dan kabur aja dulu, Zainal Arifin Mohtar ingatkan saat kabur ke Yordania, lupa. Saya geleng-geleng kepala. Ada orang-orang yang berperan sebagai orang pintar, berperan sebagai pemimpin, tapi yang disebarkan adalah pesimisme. Indonesia gelap, kabur aja deh. Lo kabur aja lo. Emang gampang lo di situ, di luar negeri, di mana lo? Lo dikejar-kejar di situ. Dan ternyata memang ini adalah rekayasa. Ini dibuat. Ini dibayar. Oleh siapa? Oleh mereka-mereka yang ingin Indonesia selalu gaduh, Indonesia selalu miskin. Ya. Koruptor-koruptor itu yang biayai demo-demo itu. Indonesia gelap. Indonesia gelap. Sorry ya. Indonesia cerah. Masa depan Indonesia cerah. Saya sudah lihat angka-angkanya, kekayaan kita luar biasa. Tinggal kita bisa mengelola atau tidak. Tinggal kita berani atau tidak. Dalam pidato penutupan Kongres Nasional IPSI, Presiden Prabowo Subianto menyentil tagar Indonesia gelap dan kabur aja dulu yang sempat viral. Ia menyebut gerakan tersebut pesimistis dan didanai oleh koruptor. Namun, pakar hukum tata negara Zainal Arifin Mohtar menanggapi keras lewat unggahan Instagram. Zainal mengingatkan bahwa Prabowo sendiri pernah kabur ke Yordania saat dituduh terlibat dalam peristiwa politik di masa lalu. Prabowo pernah kabur ke Yordania. Tahukah kamu kalau Prabowo pernah menghilang dari Indonesia selama 3 tahun? Kok bisa? Begini, setelah dipecat dinas militer pada 1998, Prabowo diam-diam pergi ke Yordania. Dewan Kehormatan Militer mencopot pangkat Prabowo karena terbukti memerintahkan penculikan 22 mahasiswa saat pergolakan gerakan reformasi 1998. Mugianto, korban penculikan tim Mawar pada 1998, menyebutkan Prabowo melarikan diri tak hanya untuk menghindari proses hukum, tapi juga menghindari rasa malu. Itu salah satu indikasi tipe orang yang tidak bertanggung jawab. Saya tidak yakin Indonesia bisa dipimpin orang seperti itu. Dia tak pantas jadi presiden, ujar aktivis yang pernah diculik tim Mawar yang dibentuk Prabowo. Mugianto adalah salah satu aktivis pro-demokrasi yang diculik pada 13 Maret 1998. Menjelang keruntuhan rezim Orde Baru, dia diculik oleh beberapa orang di sebuah rumah kontrakan di Jakarta Timur. Belakangan diketahui bahwa orang-orang menculiknya adalah anggota Kopassus yang tergabung dalam tim Mawar. Selama diculik, aktivis Partai Rakyat Demokratik ini diinterogasi dan disiksa penculiknya. Diketahui 9 mahasiswa dikembalikan hidup-hidup, tapi 12 orang lainnya tidak diketahui nasibnya sampai hari ini. Indonesia gelap dan kabur aja dulu yang manifestasi dari karena sulit mencari pekerjaan di dalam negeri. Kemudian mereka mencoba untuk mencari peluang di luar negeri, bahkan direspon oleh ada pejabat Jepang yang mengatakan bahwa mereka masih perlu dan bisa ya bersedia untuk menampung tenaga kerja dari Indonesia. Itu adalah faktual. Soal apakah dibiayai oleh koruptor atau tidak, nah itu yang harus dibuktikan. Jadi presiden ini sudah menjadi presiden, udah bukan lagi kampanye. Jadi pidatonya dan statementnya musuhnya sudah tidak lagi seperti orang sedang kampanye. Tapi kalau memang ada koruptor dan benar koruptor itu ternyata membiayai demo, dibuktikan, ditangkap dan dibuktikan ya. Tetapi bahwa mahasiswa pada saat itu demonstrasi menyuarakan kegelisahannya akan masa depan mereka, tidak hanya soal bisa melanjutkan kuliah, tetapi apakah sesudah lulus kuliah bisa mendapatkan pekerjaan, itu juga faktual. Ya, jadi tentu kita ingin friendly reminder ya mengenai situasi yang terjadi, bahwa sekarang presiden mengatakan itu dibiayai oleh koruptor, dibuktikan, ditangkap karena sudah menjadi presiden. Koruptor-koruptor itu yang biayai demo-demo itu.
Indonesia gelap. Indonesia gelap. Sorry ye, Indonesia cerah. Masa depan Indonesia cerah. Pak Presiden, kalau memang para koruptor-koruptor itu yang mendanai demo-demo, kenapa nggak bikin undang-undang menghukum koruptor metong? Terus dimiskinkan, ya dimiskinkan aja, dimiskinkan. Biar mereka nggak bisa mendanai demo-demo. Gimana? Hah? Gimana? Buktinya para koruptor nggak dimiskinkan, Pak. Tetap kaya, tetap sejahtera. Atau jangan-jangan para koruptor ini hanya dijadikan kambing hitam. Ya seolah-olah demo-demo yang ada ini dibayar. Padahal demo-demo ini juga masyarakat yang ingin, karena memang pemerintahannya ya kayak gitu, wajib di demo, ya kan? Saya sendiri menantang Mabes TNI dan juga Istana untuk membuktikannya. Apa benar memang Indonesia gelap itu didalangi atau didanai oleh koruptor? Saya kira itu satu pernyataan yang merendahkan gerakan mahasiswa, merendahkan gerakan sipil di Indonesia yang sudah berkali-kali menyuarakan protesnya. Indonesia gelap, Indonesia reformasi di korupsi, Indonesia darurat, darurat demokrasi, peringatan darurat, dan lain sebagainya. Seluruhnya adalah murni aktivitas dari para mahasiswa dan sejumlah aktivis yang ada dalam organisasi masyarakat sipil. Ada orang-orang yang berperan sebagai orang pintar, yang disebarkan adalah pesimisme. Indonesia gelap, kabur aja deh. Lo kabur aja lo. Emang gampang lo di situ, di luar negeri, di mana lo? Lo dikejar-kejar di situ lo. Dan ternyata memang ini adalah rekayasa. Ini dibuat-buat. Ini dibayar. Oleh siapa? Oleh mereka-mereka yang ingin Indonesia selalu gaduh, Indonesia selalu miskin. Siapa, Pak? Orang yang pengen Indonesia selalu gaduh, orang yang pengen Indonesia selalu miskin. Siapa? Tunjukkan, Pak. Pak, kalau ada narasi-narasi Indonesia gelap, Indonesia buruk, ekonomi buruk, nggak baik, pejabatnya buruk, itu nggak dibayar, Pak. Nggak dibayar, termasuk saya mengkritisi pemerintah, nggak ada yang bayar, Pak. Kalau ada yang bayar, saya tidak mungkin konten sendirian. Pasti saya meng-hire videographer, Pak, karena sudah punya uang, ada yang bayar. HP-nya juga sudah bagus, Pak, kualitasnya nggak gini karena sudah punya uang, Pak. Memang ya, Bapak ini selalu mencari kambing hitam atas demo-demo yang ada, atas ujaran-ujaran, oh bukan ujaran sih, ucapan-ucapan tentang Indonesia gelap, Indonesia nggak baik, Indonesia ginilah. Nggak boleh lah, Pak, ya. Masyarakat ngomong Indonesia itu sekarang gini, gitu, itu jujur dari hati nurani, Pak, kejujuran. Memang keadaannya seperti ini, Indonesia ekonominya sulit, ya, lapangan pekerjaan sulit, kemiskinan di mana-mana. Ya, berantakan lah itu, Pak. Bukan lihat orang jahat, Pak. Yang jahat itu malah pejabatnya, Pak. Jujur, Pak, yang jahat itu pejabatnya, Pak. Mulai dari tingkat daerah sampai pusat, pejabatnya jahat, Pak. Karena apa? Membiarkan rakyat melarat. Tapi dirinya, kelompoknya, keluarganya dibuat hidup enak. Ya kan? Di Kongres PSI, Prabowo tuduh demo Indonesia gelap dan kabur aja dulu tuh direkayasa. Bahkan dia bilang semuanya dibiayai oleh koruptor-koruptor itu. Kita coba lihat videonya ya. Orang-orang yang berperan sebagai orang pintar, berperan sebagai pemimpin, tapi yang disebarkan adalah pesimisme. Indonesia gelap, kabur aja deh. Lo kabur aja lo. Emang gampang lo di situ, di luar negeri, di mana lo? Lo dikejar-kejar di situ lo. Ini. Mungkin Pak Presiden kita yang terhormat ini lupa kalau keadaan ekonomi kita itu emang lagi genting. Pengangguran di mana-mana. Belum lagi kita tahu susahnya nyari kerja di Indonesia.
ada wanita lulusan UGM dan dia cum laude, itu lebih milih buat kerja di Australia jadi cleaning service dengan gaji yang lebih besar daripada harus kerja di Indonesia dengan gaji yang ya standar UMR. Jadi gimana yang bilang Indonesia nggak gelap? Gue sebenarnya ada nggak suka kalau apa-apa tuh alasannya dibayar. Seakan-akan rakyat itu semuanya tuh dibayar gitu, Pak. Jadi gimana? Apa solusinya? Bahkan di saat orang lain susah nyari kerja, Bapak malah bagi-bagi jabatan sama wamen-wamen. Udah jadi wamen, dikasih komisaris juga. Jadi orang-orang pintar di negara kita fungsinya buat apa, Pak? Lu capek-capek, cum laude, di universitas ternama, mahal-mahal, buat apa? Jadi jangan salahin orang-orang yang lagi berusaha keras buat kerja di luar negeri, karena menurut mereka yaitu buat merubah kehidupan mereka jadi yang lebih layak dan ya seenggaknya lebih dihargain daripada di negara kita. Jadi ya jangan remehkan orang-orang yang emang mau kabur aja dulu. Presiden Prabowo lupa bahwa suara-suara lantang mahasiswa dan aktivis itulah yang menyebabkan tumbangnya kekuasaan mertuanya selama 32 tahun. Presiden Prabowo harus belajar dari pengalaman mertuanya menjadi presiden selama 32 tahun dengan segenap kekuatan institusi negara dilibatkan sebagai benteng pertahanan kekuasaan itu. Tetapi faktanya tumbang juga. Mulai dari partai politik, ABRI, ASN, sampai gubernur, bupati, wali kota ditunjuk dan diisi oleh pensiunan maupun perwira-perwira TNI aktif kala itu sebagai bupati, wali kota, gubernur, tetapi juga tidak bisa melindungi kekuasaan Orde Baru itu, dan akhirnya tumbang juga. Presiden Prabowo harus ingat bahwa suara-suara lantang itulah yang mendorong lahirnya reformasi dan menjadi pintu pembuka suksesi kepemimpinan nasional yang sampai hari ini menghantarkan dirinya menjadi presiden. Karena itu, Presiden Prabowo tidak mesti anti kritik dan tidak mesti pula memandang sebelah mata teriakan-teriakan mahasiswa, protes-protes yang dilayangkan oleh mahasiswa itu, seolah-olah kata-kata yang berkecamuk tanpa makna. Presiden Prabowo harus ingat bahwa kepemimpinan yang tidak demokratis dan otoriter dengan memanfaatkan segenap kekuatan institusi negara di Republik ini pernah ada dan bahkan lebih kuat daripada itu, tapi tidak mampu menghadapi kekuatan rakyat. Jika aspirasi dan kemarahan rakyat sudah berkecamuk dan sampai pada klimaksnya, maka tidak akan ada kekuasaan yang mampu menghalanginya. Karena itu Presiden Prabowo harus berkaca atas sejarah itu. Itu menjadi catatan penting buat Presiden Prabowo. Presiden Prabowo Subianto menyentil tagar Indonesia gelap dan kabur aja dulu. Itu ditanggapi pakar hukum tata negara Zainal Arifin Mohtar. Pernyataan Prabowo itu disampaikan dalam pidatonya di acara penutupan Kongres Nasional I Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di Auditorium Universitas Muhammadiyah Solo (UMS) Minggu tanggal 20 Juli tahun 2025. Di pidato ini ada banyak sekali yang harus diberi catatan dan garis tebal warna merah. Saya kasihin yang soal ini aja dulu, tentang Indonesia cerah dan cibiran Prabowo kekabur aja dulu, kata Zainal Arifin Mohtar dikutip dari unggahannya di Instagram, Senin, tanggal 21 Juli tahun 2025. Ia lalu mengungkit saat Prabowo pernah ke Yordania. Pak, Eling, pelaku kabur aja dulu itu juga jenengan Pak. Waktu Indonesia sedang terjadi sesuatu dan Bapak dituduh sebagai pelaku, kan gak lama kemudian memilih kabur aja dulu. Lupa, ujarnya. Prabowo sendiri, dalam pidatonya mengaku geleng-geleng dengan tagar tersebut. Saya geleng-geleng kepala. Ada orang yang berperan sebagai orang pintar, berperan sebagai pemimpin. Tapi yang disebarkan adalah pesimisme, ujarnya. Kabur aja lo, emang gampang lo di luar negeri. Di mana lo dikejar-kejar situ loh, tambah Prabowo. Dan ternyata memang ini adalah rekayasa.
Ini dibuat-buat, ini dibayar. Oleh siapa? Oleh mereka-mereka yang ingin Indonesia selalu gaduh. Indonesia selalu miskin, sambungnya. Semua demo itu, kata Prabowo, dibiayai oleh para koruptor. Tak lama, Presiden ke-8 RI itu kembali menyindir tagar Indonesia gelap. Sorry ye, Indonesia cerah. Masa depan Indonesia cerah. Saya sudah lihat angka-angkanya. Kekayaan kita luar biasa. Tinggal kita bisa mengelola atau tidak. Tinggal kita berani atau tidak menjalankan perintah Undang-Undang Dasar.